Adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Allah, terima kasih kami masih dapat berkumpul bersama untuk memulai ibadah sekolah minggu. Berkati telinga, hati, dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami bisa fokus mengikuti ibadah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Good job. Halo adik-adik, sekarang kakak Anju ada di panggung untuk sekolah minggu hari ini nih. Panggungnya keren banget ya adik-adik. Adik-adik duduk yang rapi ya, karena sudah mau mulai. Kakak Anju juga mau turun dulu, mau cari tempat duduk. Dadah. Ikuti lagu dan gerakannya ya adik-adik. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah di hidupku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah di hidupku. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Adik-adik, terima kasih ya telah ikut menyanyi dan juga mengikuti gerakan Kakak Anju. Sekarang kita panggil Kakak Vira ya. Kakak Vira. Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Nah, adik-adik di rumah udah pada siap belum dengerin firman dari Kak Vira? Kalau udah pada siap, Kak Vira mau denger suaranya dong. Betani Lampung Junior, Bro, Israel. Nah, Kak Vira mau sekali lagi nih. Tapi suara adik-adik di rumah lebih keras ya. Kak Vira hitung dari 3 ya. 3, 2, 1. Betani Lampung Junior, Bro, Israel. Nah, adik-adik terima kasih ya atas semangatnya tadi.
Kalau gitu sekarang supaya adik-adik itu pada saat mendengarkan firman dari Kak Fira nanti adik-adik bisa mengerti dan memahami, kita berdoa dulu yuk sama Tuhan. Kita minta Tuhan masuk dalam hati kita. Adik-adik boleh lipat tangannya, terus tutup matanya dan tundukkan kepala, kita mau berdoa ya. Bapa, tidak henti-hentinya kami berterima kasih atas setiap hari yang kami lewati. Kami percaya penyertaan Engkau selalu berada atas kami. Bapa, tadi kami sudah memuji dan menyembah Engkau dengan Kak Anju. Dan saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami atas firman yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Adik di rumah, Kak Fira mau tanya dong, adik-adik di rumah hobinya apa sih? Kalau Kak Fira nih, hobinya itu membuat sesuatu untuk Kairi belajar. Daripada beli, biasanya Kak Fira itu lebih senang bikin sendiri adik-adik. Soalnya lebih sesuai dengan apa yang Kak Fira mau untuk keperluan Kairi belajar. Nah, adik-adik mau tahu nggak apa yang Kak Fira buat untuk Kairi? Nah, Kak Fira kasih lihat ya. Nah, adik-adik, ini kreativitas pertama yang Kak Fira buat. Kalau adik-adik bisa lihat, itu tulisannya apa yang Kairi rasakan hari ini. Nah, Kak Fira nanti kasih seperti kartu. Kak Fira tanya sama Kairi, hari ini Kairi perasaannya seperti apa sih? Misalnya, Kairi bilang senang. Nanti Kairi cari kartu yang bentuknya senang, lalu Kairi tempel. Nah, adik-adik, kalau yang ini Kak Fira bikin kreativitas yang kedua. Tulisannya gini adik-adik, hari ini Kairi bicara kata yang berawalan huruf M ya. Kita ulangi 3 kali saja. Nah, di situ banyak gambar tuh adik-adik dan juga kertas. Kalau kertasnya dibuka, dalamnya ada gambarnya adik-adik. Misalnya nih yang warna biru, yang gambarnya warna pink. Nanti Kak Fira tok 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 tok. Nanti Kairi bilang buka. Pas Kairi buka, di dalamnya ada gambar madu adik-adik. Kak Fira minta Kairi menyebutkan madu sebanyak 3 kali. Madu, madu, madu. Adik-adik, ini kreativitas Kak Fira yang ketiga. Kak Fira bikin rumah dari kotak susunya Kairi. Kemudian Kak Fira bikin dalamnya itu menjadi 2 tingkat. Nah, adik-adik bisa lihat tuh. Di tengahnya Kak Fira juga ada buat perabotan-perabotan beserta 3 karakter, yaitu tulisannya Papa, Mama, dan Kairi. Nah, cara permainannya nanti Kak Fira bakal minta Kairi untuk mengambil karakter juga menempatkan di salah satu tempat yang benar. Contohnya gini ya adik-adik. Mama sedang mandi. Nanti Kairi ambil karakter Mama, lalu taruh karakter Mama itu di bak mandi. Kalau tadi Kak Fira udah kasih tahu hobinya Kak Fira, sekarang coba deh. Giliran adik-adik di rumah coba kasih tahu Kak Fira. Siapa yang mau kasih tahu Kak Fira nih hobinya apa? Bak mandi. Halo, hai juga Dev. Dan sukanya itu main sepeda, bikin deh tubuhnya Ajak-ajak Kak Fira dong Dev. kakinya, Oh, hai juga Grace. kakinya ngemis, Wah, sama Grace, Kak Fira juga suka ngemil. dan suka semiyang. Iya Kiel. Kayak Iya Fania. opinya, opinya, kain, karena inya suka banyak teman. Apa iya? Kairi,
Hai Kalin. Naik sepeda agak ada angin. Bye juga. Kak Dira. Halo juga Jocelyn. Dadah juga. Nah, adik-adik, Kak Fira mau tanya lagi nih. Adik-adik di rumah punya nggak teman yang mempunyai kebiasaan yang tidak baik? Nah, kalau Kak Fira nih punya teman yang mempunyai kebiasaan menurut Kak Fira itu kurang baik. Dia itu suka berkomentar apa saja yang dia lihat, adik-adik. Jadinya melihat orang lain dia berkomentar, melihat Kak Fira dia berkomentar, nanti melihat teman yang lain lagi dia berkomentar. Sebenarnya sih mungkin menurut Kak Fira dia tidak mengganggu, tapi lama-kelamaan itu bikin kesel banget adik-adik, dan itu menjadi kelakuan yang tidak baik. Kalau gitu adik-adik di rumah ada nggak sih yang punya teman terus kelakuannya itu tidak baik? Kalau Kak Fira kan punya nih, adik-adik di rumah punya nggak teman yang memiliki kelakuan yang tidak baik? Kak Fira, Iya Kenzi. kongkongnya. Yuk, Bung diem. Coba Wah, ya, mainnya pukul-pukul nih. Gitu. Kak Fira. Iya Jelina. Tapi kalau ada yang pegang, dia nggak suka lempar, sukanya rebut-rebut. Fira denger jadi agak kesel. Terus dia itu nangis-nangis. Itu sebel. Adik-adik, dari pertanyaan yang Kak Fira tanyakan tadi ke adik-adik, nah itu semua ada hubungannya tentang apa yang akan Kak Fira ceritakan untuk adik-adik hari ini. Seperti hobi. Nah, kalau hobi itu seharusnya sesuatu yang baik yang adik-adik lakukan. Tetapi kalau kelakuan buruk atau tidak baik, nah sebaiknya adik-adik itu tegur teman adik-adik yang memiliki kelakuan yang tidak baik, supaya ia tahu kalau dia itu salah. Lalu yang kedua nih, dia itu tidak mengulangi kesalahan yang dia lakukan. Dan yang terakhir nih adik-adik, apa? Kita menyelamatkan dia dari kebiasaan buruk yang dia lakukan terus-menerus. Kejadian seperti tadi juga terjadi pada kerajaan Yehuda adik-adik, di mana Yerusalem itu mendapat penyerangan dari Raja Babel yang bernama Raja Nebukadnezar sebanyak 2 kali. Penyerangan yang pertama 589 sebelum Masehi. Raja Nebukadnezar membawa sebagian para pemimpin Yehuda dan rakyatnya ke negeri Babel. Terus penyerangan yang kedua itu 587 sebelum Masehi. Bapak Zedekia nih, yaitu paman dari Raja Yoyakin. Raja Yoyakin ini adalah raja kerajaan Yehuda yang dibuang ke Babel. Bapak Zedekia ini terhasut adik-adik oleh pejabat-pejabatnya untuk tidak membayar upeti kepada Raja Nebukadnezar secara seharusnya. Padahal adik-adik, seharusnya pada saat Yeremia memberitahu Bapak Zedekia untuk membayar upeti yang seharusnya, tetapi Bapak Zedekia ini tidak mau mendengarkan Yeremia, sehingga Raja Babel yang bernama Raja Nebukadnezar itu melakukan penyerangan yang kedua. Tuhan juga memberikan penglihatan kepada Yeremia, yaitu ada 2 keranjang adik-adik di depan bait Allah. Satu keranjang yang berisi buah ara yang baik. Nah, satu keranjang
keranjang lagi itu berisi buah ara yang tidak baik. 2 keranjang yang berada di depan bait Allah itu adik-adik, isinya adalah buah ara. Nah, Kak Fira akan membahas satu-satu nih. Keranjang yang pertama itu merupakan buah ara yang baik, di mana dia itu segar dan memiliki warna yang bermacam-macam adik-adik. Buah ara yang baik ini melambangkan orang-orang yang udah dibuang ke Babel adik-adik. Nah, saat itu Allah itu memakai Raja Nebukadnezar sebagai penggenapan tentang nubuatan hukuman bagi kerajaan Yehuda atas dosa-dosa yang telah mereka perbuat adik-adik. Terus Allah juga ngomong gini, mereka yang sudah dibuang adalah umat yang akan aku jaga dan aku bawa pulang kembali. Nah adik-adik, Kak Fira bakal jelasin pengertian buah ara yang tidak baik, dimana adik-adik bisa lihat bahwa warnanya itu kusam dan tidak menonjol seperti buah-buah yang segar. Buah ara yang tidak baik itu maksudnya adalah sikap Allah kepada sebagian pemimpin dan rakyat Yehuda adik-adik yang masih tinggal di Yerusalem. Waktu serangan pertama, mereka itu kan berpikir mereka adalah orang yang paling diberkati Allah karena mereka itu gak dibuang ke Babel. Tapi ternyata mereka itu salah adik-adik. Mereka itu dihukum karena tidak taat atas peringatan Yeremia tentang pembayaran upeti. Adik-adik mau tahu lagi nggak? Mereka itu juga menganggap diri mereka itu disertai Tuhan adik-adik. Justru kembali diserang dengan penderitaan yang hebat. Mereka kena kelaparan, penyakit sampar, kutukan, dan lain-lain. Dari penjelasan tadi, kita dapat melihat adik-adik bahwa perumpamaan buah ara yang baik dan tidak baik itu adalah tentang bangsa Israel yang mengalami pembuangan sebagai cara Tuhan nih untuk mendidik mereka supaya mereka itu punya hati yang mengenal dan mengasihi Tuhan. Dan yang paling penting, Tuhan juga tidak akan membiarkan kita tenggelam dalam ketidaktaatan yang membinasakan. Demikian juga dengan kita saat memiliki teman yang memiliki kelakuan yang tidak baik. Kita juga menyelamatkan dia dari kebiasaan buruk yang dia lakukan secara terus-menerus. Itu sama saja artinya kita seperti Tuhan yang memperingatkan bangsa Israel. Adik-adik kita berdoa ya, Tuhan Yesus terima kasih atas firman yang telah disampaikan. Buatlah kami memiliki hati yang mengenal dan mengasihi Engkau. Biarlah kami bisa terus belajar untuk mengerti dan memahami bahwa Engkau memang mencintai kami lebih. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik di rumah, Kak Fira udah selesai nih. Nah sekarang Kak Fira akan kasih ayat hafalan untuk adik-adik. Yeremia 24 ayat 7a. Aku akan memberi mereka suatu hari untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Nah, Kak Fira ulangin sekali lagi ya. Yeremia 24 ayat 7a. Aku akan memberi mereka suatu hari untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah Betani Lampung Junior. Miliki hati yang mengasihi dan mengenal Tuhan.